Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah melalui online maupun yang ada di gereja, saya ucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Juli ini adalah tentang kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu ada di dalam ayat berapa Pak Gem? Filipi 4 ayat 5. Ya, Filipi 4 ayat 5 sebagai tema kita bulan ini. Mari kita berbuat baik, tidak saja di bulan Juli ini, melainkan di sepanjang hidup kita. Amin. God bless you all. Thank you. Salam Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah yang diadakan di Gereja GAB Mahanaim. Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 16 Juli, sesi pertama jam 6:30 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Sesi yang kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Aryadi. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan yang akan diadakan pada tanggal 20 Juli hari Kamis jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Linda. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen tahu. Pengen Tahu aja, pengen tahu banget. pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi, ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Iya, betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumumannya satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam Jadi- berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Halo teman-teman semuanya, aku mau ngajak kalian untuk bisa datang di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Nah, kalian juga bisa datang nih ke ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja, yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara bisa hadir di sini. Saya percaya semua itu karena kasih setia Tuhan. Mari kita buka hati kita mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu, kita mau datang pada Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami malam hari ini, itu boleh menyukakan hati-Mu Bapa. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah doa lawatan ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penuhi setiap hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan. Aku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kita bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu, hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di dalam hidupku sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Indahnya kekudusan-Mu Setiap kami dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku Mari angkat tanganmu, nyatakan. Yes Tuhan, terima kasih.
kami, penuhi kami Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Kau ada dalam hidup kami, Kau Allah tak pernah tinggalkan, Kau Allah tak pernah biarkan kami berjalan sendirian. Kau menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih setiap kami Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau yang menopang kami, Engkau yang beri kekuatan buat kami. Bahkan Engkau ada bersama dengan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa yang baik. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu
kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang bersuka cita bersama-sama dengan saya katakan amin. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Mari kasih salam kanan kirimu. Katakan aku bersuka cita malam hari ini, amin. Mari mau datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hey. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Katakan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Allah dan Tuhan ada yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Hey. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja, yes, dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Ku mau berkorban syukur padanya setiap hari. Yes. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Saya rindu jemaat sendiri angkat ujian ini. Katakan datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja. Raja Amin. Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sama-sama katakan, ku mau berkorban Syukur padanya setiap hari. Ku mau memuji Tuhan, puji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau berseru, ku mau berkorban syukur padanya setiap hari. Ku mau memuji, puji Tuhan selalu seumur hidupku. Amin. Ku mau bersuaranya, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, Dia bersuka. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya, haleluya. Di nama Tuhan, saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari malam hari ini kita mau buka hati kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Mari saudara siapkan persembahannya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bila Tuhan puji-pujian kami muliakan boleh menjadi dubar dan hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan tiba-tiba ya Bapa kami akan berikan persembahan buat Engkau Tuhan. Bila persembahan ini ya Bapa boleh ya Bapa menjadi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Saya akan percaya Bapa di dalam nama-Mu ada kuasa dan kemuliaan Bapa. Haleluya, amin. Mari kita mau berikan dengan sukacita. Persembahan bisa dijalankan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai
emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan.
Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh pujian ini merupakan ucapan syukur kami, karena nyatalah di dalam kehidupan kami, kesetiaan-Mu tidak terhitung. Kasih-Mu, pertolongan-Mu tidak terhitung di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan Allah kami yang hidup. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, Syama lembutkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Yesus, nama yang ajaib, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Tanpa terasa kita sudah di bulan ke-7 ya, dan sudah pertengahan sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24. Tetapi, kita baca sama-sama ayat 24. 1, 2, 3. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak orang merasa kalau dia bijaksana, dia merasa mungkin paling pandai di antara yang lain, paling hebat di antara yang lain. Atau kalau dia kuat karena memiliki jabatan dan kekuasaan, merasa paling kuat di antara yang lain. Atau kalau dia orang kaya, dia merasa paling kaya dan bisa mengatur segala-galanya. Nah, firman Tuhan mengingatkan jangan bermegah karena semuanya itu. Tetapi firman Allah mengingatkan kita biarlah kita bermegah bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jadi yang Tuhan mau kalau kita bermegah, memahami dan mengenal Tuhan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermegah itu sama dengan membanggakan. Jadi, kita jangan bangga karena kebijaksanaan, jangan bangga karena kekuatan yang kita punya, jangan bangga karena kekayaan kita punya. Karena semuanya itu hanya sifatnya sementara. Pada akhirnya semuanya akan berakhir. Tapi firman Tuhan mengingatkan, biarlah kita bangga kalau kita memahami dan mengenal siapa Allah kita. Mengenal siapa Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Penduduk Indonesia hampir 270 juta jiwa. Kalau ditanya, tahu nggak siapa presiden negara Republik Indonesia? Anak-anak kecil juga tahu. Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi kalau ditanya, apakah saudara kenal sama dia? Wah, ketemu aja belum pernah. Bagaimana bisa kenal? Ketemu aja belum pernah. Tapi tahu, karena setiap hari muncul di televisi, di media sosial, dan sebagainya. Jadi tahu, ya semua tahu siapa presiden. Tapi kenal, tidak semua orang kenal. Karena apa? Yang namanya kenal itu dibutuhkan yang namanya fellowship, persahabatan, hubungan. Dan dibutuhkan waktu untuk mengenal seseorang. Sama, demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau ditanya,
Tahu nggak siapa Tuhan Yesus? Tahu, dia juru selamat. Lalu kenal nggak? Ya, baru cuma kenal sedikit sih, belum terlalu mendalam. Nah, saudara, jadi bangga kita bukan karena kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, tapi bangga kalau kita mengenal siapa Tuhan kita. Tidak cukup hanya tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku yang sudah menebus aku dari segala dosa-dosa. Tetapi mengenal. Contoh di dalam Alkitab, ada kisah yang sangat terkenal yaitu Ayub. Alkitab mencatat bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Tapi suatu ketika iblis datang menghadap Tuhan dan dia mau menguji yang namanya Ayub. Lalu Tuhan izinkan, tapi jangan ambil nyawanya, Tuhan bilang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Pada waktu diizinkan, maka kelihatanlah sesungguhnya siapa Ayub ini. Bahwa ternyata di dalam Ayub 3:25, coba ditayangkan Ayub 3:25. Ayub 3 ayat 25. Nah, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub ini hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Saudara, ada banyak orang akhir-akhir ini karena situasi dan kondisi hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Saya beberapa minggu yang lalu saya ada baca di internet, ada satu perusahaan startup yang besar, dia hendak mengurangi pegawai kurang lebih hampir 1.000. Bayangkan, 1.000 pekerja, dia punya istri, punya anak, ada berapa banyak orang yang menanggung akibatnya. Penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Nah, inilah Ayub, dia hidup di dalam ketakutan dan kecemasan. Maka dikatakan yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Artinya Ayub ini memiliki pemahaman yang kurang tentang Tuhannya. Memiliki sikap iman yang negatif, saudara. Dia selalu takut di dalam hidupnya, cemas di dalam hidupnya. Maka yang terjadi, apa yang dia imani, ya itulah yang terjadi. Dia mengimani hal yang negatif, takut, itu yang terjadi dalam hidupnya. Dia mengimani hal yang negatif, cemas, itu yang dia dapatkan dalam hidupnya. Ini Ayub, padahal Alkitab mengatakan dia orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Tapi sesungguhnya dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Maka hidupnya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Saudara, ada banyak hal di dalam hidup kita ini yang kita nggak tahu. Ya, setiap hari, setiap menit, 1 jam kita pun nggak tahu. Apa yang akan terjadi ke depan kan kita nggak tahu. Tapi ada banyak orang menjadi takut dan khawatir dan cemas. Bagaimana ya hari esok anak saya? Masih bisa nggak ya saya menyekolahkan anak saya? Oh sekarang ini biaya sekolah ini kok mahal. Ya, terus gimana bisa nggak nanti anak saya sampai perguruan tinggi? Waduh biaya kuliah sekarang ini luar biasa saudara. Padahal Indonesia pengen supaya rakyatnya cerdas. Tapi bagaimana mau cerdas kalau biayanya mahal? Saudara, khawatir, cemas. Gimana nanti anak saya ini? Belum lagi saudara. Seluruh Indonesia ada begitu banyak yang namanya universitas. Setiap tahun itu ada berapa banyak orang yang diwisuda. Coba saudara bayangkan, puluhan ribu. Lalu kemana nih semua setelah lulus? Sementara ada beberapa perusahaan besar malah mengurangi. Nah sementara setiap tahun perguruan tinggi meluluskan ada banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi saudara. Mau kemana ini semua? Maka ada banyak orang tua juga cemas. Gimana nanti masa depan anak saya ini ya? Setelah lulus mau kemana ini? Saudara, ada banyak hal yang membuat orang bisa takut dan cemas di dalam hidupnya seperti Ayub. Kenapa? Karena memang dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Maka di dalam Ayub 3:26 dikatakan, ayat 26-nya, ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul.
Jadi saudara dapat bayangkan gimana kondisi orang yang selalu mengalami yang namanya takut, cemas, dan gelisah. Orang yang selalu dalam hidupnya gelisah biasanya sulit tidur. Maka untuk membantu supaya dia dapat tidur, maka dibantu dengan apa? Obat penenang, saudara. Dikasih dokter, oke, pertama mungkin dosisnya kecil. Tapi lama-kelamaan gak mempan, ditambah lagi dosisnya menjadi lebih besar. Gak mempan juga, ditambah lagi. Akhirnya kecanduan obat tidur, saudara. Karena apa? Gelisah terus di dalam hidupnya. Gak tenang, saudara. Karena takut, cemas, gelisah. Akhirnya hidupnya tidak nyaman. Coba saudara perhatikan. Kalau orang hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan, kira-kira bagaimana? Apakah ada sukacita di dalamnya? Saudara bisa lihat dari wajahnya. Pasti gak ada sukacita. Gak ada, yang ada apa? Mukanya kusut, saudara. Karena kurang tidur, kan gelisah terus tidur, bolak-balik terus. Mukanya kusut. Yang katakanlah umurnya 25 tahun, tapi seperti umur 40 tahun, saudara. Kelihatan lebih tua. Kenapa? Ketakutan, cemas, gelisah, kurang tidur. Kan orang kalau kurang tidur mukanya apa? Kan kelihatan kurang cerah gitu, kurang bersemangat. Nah ini yang terjadi terhadap Ayub. Karena memang dia tidak mengenal siapa Allahnya. Lalu kemudian Ayub mengalami yang namanya diproses oleh Tuhan melalui masalah yang dialami di dalam hidupnya. Dan kita tahu dia mengalami hal yang luar biasa. Bukan saja dirinya sendiri yang mengalami sakit, ya sakit. Kan Alkitab bilang sakit dalam tubuhnya itu kan luka-luka. Atau kalau bahasa sehari-harinya seperti korengan gitu, gatel. Nah, karena saking gatalnya untuk menggaruknya dia pakai apa saudara? Pakai beling. Alkitab bilang pakai beling. Saudara bayangkan luka digaruk pakai beling, tambah apa saudara? Tambah dalam kan? Tambah luka. Tambah dalam lukanya, terus seperti itu. Dan itu ada di dalam sekujur tubuhnya. Saudara dapat bayangkan, saya dapat membayangkan, mungkin untuk tidur pun dia nggak bisa. Begini berbaring sakit semuanya, telungkup sakit. Jadi mungkin cuma berdiri begini atau duduk aja dia. Saking sakitnya menahan sakit yang luar biasa. Bukan hanya itu aja penderitaannya saudara. Kekayaannya, harta bendanya habis semua. Bukan hanya itu. Harta kekayaannya, anak-anaknya pun habis semua, meninggal. Tinggallah dia sendiri. Saudara, dia tinggal bersama dengan istrinya. Tetapi itu pun tidak menolong dia, saudara. Karena begitu beratnya masalah yang dialami oleh Ayub di dalam hidupnya, sampai-sampai dia berkata di dalam Ayub 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya, saudara. Kenapa? Karena saking beratnya hidupnya, kenapa nasibku seperti ini? Ada banyak orang di dalam hidup ini, dari beberapa konseling, karena saking susahnya hidupnya, maka dia menyesali kehadirannya di dunia ini. Kenapa aku harus lahir di muka bumi ini kalau aku harus hidup menderita seperti ini, saudara? Dan bahkan ada anak-anak juga yang menyesali. Kenapa aku lahir dengan punya orang tua yang model seperti ini? Kenapa enggak seperti yang lain? Kenapa kok dia, saudara? Karena dia merasa tidak nyaman di dalam hidupnya. Maka dia mengutuki kelahirannya. Kenapa ya? Kalau memang aku tahu hidupku seperti ini, lebih baik aku enggak lahir di muka bumi ini. Kira-kira seperti itu, saudara. Tapi kan bukan kita yang mengatur hidup kita. Tuhan yang mengatur. Nah, saking beratnya pergumulan yang dialami oleh Ayub. Sampai-sampai dia mengutuki. Coba saudara bayangkan. Karena udah gak kuat lagi dia. Kenapa ya aku harus hidup seperti ini? Banyak saudara jemaat kalau mengalami pergumulan yang berat, kalau konseling seperti itu, udahlah aku sudah gak kuat. Lebih baik apa saudara? Dia bilang, wis lebih baik mati aja lah. Percuma. Wah, sama aja. Itu artinya dia mengutuki kelahiran hidupnya di dunia ini, saudara. Padahal Tuhan berkata, waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang, aku menyertai kamu sampai kepada
kesudahan zaman. Kan Tuhan Yesus tidak pernah bilang dia meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tapi Ayub, karena memang dia nggak kenal siapa Allahnya, maka dia kutuki hari kelahirannya. Karena begitu beratnya tekanan di dalam kehidupannya. Tekanan dalam hidup kita ini macam-macam. Tekanan dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah hubungan antara satu dengan yang lain. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang berusaha untuk menekan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita lari daripada Tuhan. Karena memang dari dulu pekerjaan iblis itu, mulai zaman Adam dan Hawa, dia hendak memisahkan hubungan antara manusia dan Allah. Tapi Yesus datang untuk memperdamaikan kembali. Jadi kalau kita seperti Ayub ini tidak mengenal siapa Tuhan kita, memang itu maunya iblis supaya kita semakin jauh dan menyesali kenapa aku mesti hadir di muka bumi ini. Itu pekerjaan si iblis, saudara. Dan bahkan sahabat-sahabatnya pun tidak membuat Ayub mengenal Tuhan dengan benar, tapi justru sebaliknya. Bahkan orang yang paling dekat sama dia sekalipun, istrinya pun ikut juga mengolok-ngolok dia, saudara. Pada waktu saudara sedang dalam keadaan terpuruk, yang saudara harapkan menjadi teman saudara, sepenanggungan, kan orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat siapa? Ya suami, ya istri. Nah, tapi kalau saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, orang yang seharusnya sepenanggungan malah dia bilang, malah dia pojokkan, itulah karena salah kamu. Kan dulu aku sudah bilang begini, kamu nggak mau dengar. Nah sekarang ya udah kamu tanggung sendiri, memang itu salahmu. Nah coba saudara bayangkan, gimana kira-kira? Aduh, dalam hati Ayub dia pikir, aku berharap istriku itu menolong, malah sebaliknya. Aku berharap sahabat-sahabatku menolong, malah sebaliknya. Memberikan pengajaran yang tidak baik. Di dalam Ayub 42 ayat 7 dikatakan, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku terhadap hambaku Ayub. Jadi bukannya sahabatnya ini membawa Ayub datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan yang benar, tapi memberikan nasihat-nasihat yang tidak benar, saudara. Kan banyak juga dalam hidup ini. Waktu dalam keadaan terpuruk, saudara berharap orang terdekat menolong saudara, memberikan semangat, memberikan jalan yang benar. Supaya apa? Saudara tetap bertahan dan bisa keluar dari masalah pergumulan saudara. Tapi ada orang yang memberikan masukan-masukan yang salah. Contohnya, kalau sakit sudah ke dokter sudah, tapi nggak sembuh-sembuh. Lalu kemudian orang bilang, udahlah, kamu kan sudah berdoa, sudah. Tuhan jawab nggak? Belum. Sudah ke dokter kan? Sudah. Sembuh nggak? Belum. Ini loh ada orang pinter, hanya dengan minyak saja dioles, tangannya yang bengkong begini bisa lurus, kakinya yang bengkong bisa lurus. Coba aja, nggak apa-apa. Ya namanya orang sakit kan pengen sembuh kan. Dalam hatinya, iya aku loh sudah ikut beberapa kali KKR, didoain nggak mari-mari. Aku loh sudah ke dokter, sudah habis biaya, nggak sembuh-sembuh. Ya siapa tahu, tak coba. Nah, kira-kira kayak gitu, diberikan nasihat yang salah, saudara. Bukannya menguatkan supaya tetap bertekun di dalam Tuhan, tapi sebaliknya. Namanya orang sakit, ya kan pengen sembuh. Ada banyak, saudara. Dan kalau kita melihat itu kan beberapa bulan yang lalu kan sempat viral. Ih, hebat yuk, dengan minyak aja loh, yang tangannya begini bisa siap. Terus yang macam-macam. Nah, kalau kita tidak kenal siapa Tuhan kita, maka kita akan terpengaruh. Oh iya kan betul, sembuh loh. Tapi ujungnya loh, kemana nanti ini? Saudara, akhirnya setelah diproses Tuhan mengalami masalah yang berat di dalam hidupnya, maka Ayub berkata di dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Akhirnya Ayub mengenal Tuhan dengan benar.
Akhirnya dia tahu dan dia berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, saudara, yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah iblis, saudara. Makanya kadangkala pada waktu kita diperhadapkan dengan berbagai situasi kondisi yang tidak menyenangkan, iblis akan berbisik di telinga kita, lihat setiap, di sini doa malam hari apa ya? Oh, hari Kamis ini. Lihat, setiap hari Kamis kamu ikut ibadah, terus doa fajar. Doa fajar ada enggak? Nah ini kan Pak Henry, jam berapa tuh? Wah, apalagi jam 4 pagi kan? Wah, lagi enak-enaknya tidur, datang berdoa. Nah, kamu sudah berdoa jam 4 pagi, tapi lihat mana jawabannya. Wah, kalau sudah dibilang seperti itu kan mulai mikir kan. Iya, padahal setiap jam 4 pagi lu aku udah datang berdoa. Setiap hari Kamis lu aku sudah datang ibadah. Tapi kok belum ada tanda-tanda ya. Saudara, itulah bisikan-bisikan si iblis. Karena dia berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi Ayub akhirnya dia sadar setelah melalui suatu proses yang panjang dalam hidupnya. Dia akhirnya sadar bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Akhirnya pada waktu dia sudah mengenal Tuhan, Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Akhirnya dia mengenal siapa Allahnya. Pada waktu dia mengenal siapa Allahnya yang sebenarnya, Tuhan memulihkan tubuhnya yang sakit, Tuhan sembuhkan total. Hartanya yang habis, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Anaknya yang tadinya 10 meninggal, Tuhan pulihkan juga diberikan 10. Alkitab mencatat, yang perempuan itu 3, laki 7. Itu yang perempuan tercantik katanya di wilayahnya pada zaman itu. Dipulihkan oleh Tuhan. Pada saat kapan? Pada saat Allah mengenal siapa Allahnya. Saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang mungkin tidak seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal siapa Allah kita. Bukan kata orang, saudara. Waktu ada kesaksian, orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, kita kan bersorak, wah luar biasa. Tapi kan dia yang mengalami, kita nggak mengalaminya. Tuhan mau bukan kita mendengar dari orang, tapi Tuhan mau setiap kita mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa Allahku itu betul-betul ajaib, saudara. Makanya diizinkan kita mengalami masalah. Kalau nggak ada masalah, bagaimana kita mau melihat mujizat Tuhan? Orang semuanya berjalan dengan damai, tenang. Apakah pernah kita akan mendengar cerita Musa membelah laut Teberau kalau nggak ada masalah? Pada waktu di belakang mereka tentara Firaun sudah semakin dekat, sementara di depan mereka ada laut. Waduh, bagaimana ini? Kalau tetap diam maka habislah mereka. Maju juga tenggelam, saudara. Nah, waktu itulah Musa berseru dan Tuhan bilang, Musa, angkat tongkatmu, arahkan ke laut, lalu pukulkan. Saudara, saya buka di Google ya. Itu lebarnya Laut Teberau itu sekitar 365 kilo. Jadi kurang lebih dari Surabaya sampai Semarang. Coba saudara bayangkan. Begitu lebarnya. Makanya Alkitab bilang mereka berjalanan semalaman sampai pagi, saudara. Dan waktu saya merenungkan, luar biasa ya. Kan Alkitab bilang dibelah lalu seperti tembok kiri dan kanan. Lalu tanah yang mereka lewati yang tadinya karena air basah itu kering, saudara. Nah, saudara dapat bayangkan, waktu mereka berjalan mereka lihat air di kanan, begini kencengnya. Itu saya semakin di tengah-tengah kan biasanya laut itu kan semakin dalam. Ya itu mungkin dapat dibayangkan bisa jadi mungkin 10 meter apa 12 meter gini. Mungkin bisa jadi, kan di laut kan ada ikan kan.
Wah, mungkin ikannya juga udah mau keluar gini, siut, muter lagi, siut, begitu terus. Wah, mereka sambil seperti dalam akuarium, mereka lihat, wah kiri, wah sambil jalan. Bayangkan, itu kurang lebih bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kurang lebih ada orang yang bilang sekitar 4 juta, ada yang bilang 3 juta. Saudara dapat bayangkan 3 juta itu berapa, mungkin 2 kilo mungkin. Mereka berjalan, wah Tuhan. Tiba-tiba mereka lihat, wih, tentara Firaun sudah dekat dan mereka juga sudah masuk, saudara ikut juga di situ. Tapi mereka terus. Akhirnya mereka lolos. Begitu mereka lolos sampai seberang, tentara Firaun ada di tengah-tengah, lalu Tuhan menyatukan kembali. Saudara, mujizat terjadi. Hal yang luar biasa terjadi pada waktu mereka sedang dalam keadaan antara hidup dan mati. Saudara, jadi kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang seperti itu. Supaya apa? Kita mengenal Allahku itu Allah yang ajaib. Gak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan menyediakan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Mengenal Tuhan, saudara. Bukan tahu. Yang Tuhan mau itu kita mengenal. Saudara mungkin sudah sekian tahun ikut Tuhan. Bahkan hamba Tuhan melayani. Tapi sejauh mana pengenalanmu akan Dia. Bukan hanya tahu, tapi kenal, saudara. Saya pun sampai hari ini terus belajar merenungkannya. Untuk apa? Aku kenal, bukan sekedar tahu. Aku sudah berkhotbah ke sana kemarin, iya. Tapi apakah aku mengenal Dia dengan benar, saudara? Yang Tuhan mau mengenal. Kita bangga kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Bukan bangga karena kekayaan, harta, kekuasaan dan sebagainya. Tapi bangga karena aku kenal siapa Allahku yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Saudara, kenal. Makanya jangan buru-buru kalau kita mengalami hal yang tidak baik, lalu seperti ayo berpikiran negatif. Nah, maka apa yang kutakutkan, yang kucemaskan, ya itu akhirnya yang terjadi dalam hidup ini. Tapi mari, dari semua keadaan itu Tuhan mau supaya kita kenal siapa Dia. Di dalam perjanjian baru juga ada contohnya, Filipus. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Nah, coba bayangkan, Filipus bersama-sama dengan Yesus, diajar langsung oleh Tuhan Yesus, dia pun gak kenal, saudara. Coba bayangkan, diajar langsung loh sama Tuhan Yesus. Kan kita mungkin kan membayangkan, enak ya, waduh, jadi murid Tuhan Yesus langsung, diajar Tuhan Yesus langsung, lihat mujizat langsung. Coba bayangkan lihat mujizat, orang mati dibangkitkan, ya kan? Air berubah menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, lalu kemudian orang yang kerasukan setan dibebaskan. Bangga kan aku melihat. Tapi buktinya Filipus tuh, dia nggak kenal, padahal Tuhan sudah kasih tahu. Karena dia cuma ngikut-ngikut aja, saudara. Ada banyak juga orang Kristen seperti itu, cuma ikut-ikut aja, saudara. Kan katanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, apalagi kan kadangkala ada pengkhotbah menakut-nakuti kan, percaya Yesus, kalau enggak percaya Yesus masuk neraka. Percaya. Aja. Kan kita nggak tahu kapan maut menjemput, kan nggak ada satu orang pun yang tahu. Wah, nanti kamu keluar dari sini, kalau kamu nggak percaya Yesus, ketabrak begini, kemana? Neraka. Tapi kalau percaya Yesus, pasti masuk surga. Amin. Akhirnya dia percaya. Tapi cuma sampai di situ aja tahu. Selanjutnya nggak mengenal lebih dalam lagi siapa Tuhan. Saudara, inilah Filipus, diajar langsung sama Yesus, dia nggak kenal, saudara, cuma tahu. Makanya perlu fellowship, saudara. Demikian juga saudara dan saya, kita perlu fellowship sama Tuhan.
untuk kita mengenal dia. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Cari. Yang namanya orang mencari berarti tidak kenal yang namanya menyerah, saudara. Dia cari sampai apa? Sampai dapat. Dan konsisten terus mencari sampai ketemu. Ada banyak orang Kristen, kalau baca firman Tuhan, aduh nggak ngerti ya. Apa ini? Setelah itu bosen, saudara. Ya udah. Lalu kemudian, bagus memang ada banyak buku-buku ya yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan, bagus. Supaya gampang. Soalnya kalau saya baca sendiri nggak ngerti-ngerti. Saya baca aja buku. Akhirnya dia kutip dari pengalaman-pengalaman orang. Padahal Tuhan mau kita sendiri loh secara pribadi berhubungan sama Tuhan. Lalu Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya melalui firman-Nya yang tertulis ini. Supaya kita ngerti. Makanya kenapa waktu Yesus naik ke surga dia menjanjikan Roh Kudus penolong Parakletos itu untuk apa? Menjadi guru yang agung bagi saudara dan saya. Supaya Roh Kudus memberikan pencerahan mengajari kita supaya kita tahu siapa Yesus. Maka diberi Roh Kudus. Tapi banyak kita kan, wah aku sudah baca tapi kok nggak ngerti-ngerti, ya sudahlah. Makanya firman Tuhan mengingatkan dalam Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Beda loh ya, membaca dan merenungkan. Saudara kalau baca satu hari satu pasal bisa selesai. Tapi yang namanya merenungkan, satu hari saudara renungkan satu ayat, belum tentu saudara mendapat pencerahan. Kok belum ya? Sepertinya masih belum. Besok renungkan lagi. Maka Roh Kudus akan memberikan pencerahan. Makanya ada kalanya waktu saudara merenungkan, begitu Roh Kudus memberikan pencerahan, oh ini tuh maksudnya. Wah, saudara sukacita, senang. Saudara. Ya itu. Jadi makanya carilah, jangan berhenti sebelum saudara disingkapkan oleh Roh Kudus. Karena Tuhan mau kita kenal dia secara pribadi, bukan tahu saja. Kenal secara pribadi, tahu dan kenal, memahami siapa Allah kita itu. Apalagi zaman sekarang, waduh saya kapan hari seminggu yang lalu, ada YouTube, kok ada loh hamba Tuhan, waduh saking pinternya dia bilang, Yesus itu bukan Tuhan, Yahweh. Yesus itu bukan juru selamat, tapi Yahweh. Yesus itu bukan terang, tapi Yahweh. Kok bisa? Tapi beberapa hari kemudian ada sanggahannya. Dalam hati saya, kok bisa ya seperti ini? Kemarin dia ngomong begini, sekarang ngomong seperti ini. Wah, makanya kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, tidak kenal siapa Allah kita, maka akan terombang-ambing, saudara. Karena kalau yang ngomong itu, orang yang tidak dikenal, orang kan menganggap, siapa dia. Tapi kalau yang ngomong seperti itu, orang yang kenal dan pengikutnya banyak, kan orang akan berpikir, ini firman Tuhan bilang hati-hati akhir zaman ini. Makanya penting sekali pengenalan kita akan siapa Tuhan kita. Jadi bukan kata orang tapi kita sendiri. Mengenal siapa Allahku. Sehingga apapun kata orang kita nggak goyah karena aku kenal siapa Tuhanku. Siapa juru selamatku. Apapun kata orang aku kenal siapa dia. Dan itu membuat kita tidak goyah, tidak berubah saudara. Ini saudara. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Yang terakhir, setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kenal saudara, Allah kita itu setia. Apapun keadaan situasi kita, Allah setia, tidak pernah meninggalkan kita. Saudara dapat koreksi diri saudara. Berapa banyak saudara dalam hidup saudara mengiring Tuhan gak setia? Apakah Tuhan tinggalkan saudara? Tidak saudara. Seringkali kita berlaku tidak setia terhadap Tuhan. Kenapa? Kadangkala yang Tuhan minta gak cocok dengan apa yang kita pikirkan. Aku maunya seperti ini, tapi kenapa jalannya begini? Aku gak mau, gak cocok.
Kita pilih jalan kita sendiri. Begitu kita sudah mentok, baru sadar ternyata jalanku ini salah. Lalu kita berbalik. Apakah Tuhan bilang, nah loh, kan aku sudah bilang, nah kapok kon. Apakah Tuhan bilang seperti itu? Enggak saudara. Dia tetap setia. Bahkan dia tuntun kita kembali untuk jalan di dalam terang kebenarannya saudara. Itulah Allah kita setia saudara. Jadi apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tidak saudara. Kan seringkali yang membuat iman kita goyah itu pada saat kita merasa, aku ini loh hidup benar, aku nggak neko-neko, nggak macam-macam. Aku rajin beribadah, aku rajin melayani, tapi kenapa ya? Masalah pergumulanku ini kok belum ada tanda-tanda, belum ada jawaban. Nah dalam keadaan seperti itulah seringkali ada banyak orang percaya berpikir, apakah Tuhan nggak sayang, nggak setia? Karena merasa, aku loh sudah benar, nggak macam-macam dalam hidupku. Melayani sungguh-sungguh, hidup benar nggak macam-macam. Apa yang firman Tuhan bilang, aku sudah lakukan. Berdoa iya, baca firman iya. Tapi kok belum ya? Saudara. Allah tetap setia, saudara. Allah setia, saudara. Maka orang yang bertahan sampai akhir adalah orang yang setia, tetap iring Tuhan Yesus. Saudara, sudah berulang kali kita mendengar sekarang ini akhir zaman. Makin kemarin memang semakin nyata lah. Apa yang Alkitab katakan satu persatu semakin digenapi, semakin genap. Iya memang. Cuma kapan waktunya kan kita nggak tahu. Firman Tuhan bilang anak pun nggak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Tapi bagian saudara dan saya belajar firman Tuhan bilang dia setia. Apapun keadaan kita setia. Maka kita pun harus setia saudara. Maka firman Tuhan bilang 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Tuhan bilang, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara, makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru, paling banyak itu adalah tulisan daripada Saulus setelah dia bertobat namanya Paulus. Tapi apa yang menjadi kerinduan utama dari Paulus? Dia katakan di dalam Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi sama dengan dia dalam kematiannya. Mengenal dia, saudara. Paulus, dia tahu kalau aku mengenal dia, maka aku akan melihat semua janji Tuhan digenapi di dalam hidupku. Maka dia bilang, yang dulu kuanggap untung karena pengenalanku akan Kristus kuanggap apa? Sampah. Karena dia pikir, wah ternyata yang dulu ini, yang dunia kasih nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Tuhan janjikan, saudara. Gak gampang loh. Paulus ngomong itu karena dia alami betul dalam hidupnya. Maka dia nggak takut mati sekalipun dia nggak takut. Dia berkata mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau boleh memilih, aku pilih hidup supaya menghasilkan buah, saudara. Jadi saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah kenal siapa Allah kita, Tuhan mau hidup kita ini berbuah-buah, saudara. Kita bangga mengenal Allah kita supaya hidup kita ini semakin apa? Berubah. Kita bilang, aku kenal siapa Tuhanku Yesus. Tapi kan orang lain yang melihat. Berubah enggak hidupnya? Yang paling tahu hidup saudara berubah atau tidak siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Siapa orang yang paling dekat dengan saudara? Kalau saudara sudah menikah, suamimu, istrimu, anak-anakmu, saudara. Hamba Tuhan di mimbar, wah bisa ngomong apa-apa gini. Wah kayaknya dia orang yang paling suci, paling kudus, paling baik. Tapi begitu turun mimbar, bisa berubah menjadi monster, saudara, bagi istri, suami atau anaknya. Langsung berubah, saudara. Tapi orang yang mengenal dia, hidupnya pun semakin diubahkan. Karena memang itu yang Tuhan tahu. Sebagaimana janji Tuhan Roma 8 ayat 29. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya Yesus menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Saudara,
kita mengenal dia, maka hidup kita semakin berubah. Karakter kita semakin berubah. Dan ini saya alami, saudara. Semakin saya kenal siapa Kristus, Roh Kudus semakin mengubahkan saya. Karena saya semakin sadar siapa saya ini nggak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan, semakin sadar, saudara. Iya. Jadi semakin kita mengenal dia, hidup kita semakin diubahkan menjadi semakin baik. Supaya apa? Kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri. Kita angkat kembali pujian yang terakhir tadi.
dikasih oleh Tuhan Yesus. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami suatu tekanan dalam hidupmu. Mungkin kau sedang mengalami suatu pergumulan. Kau mengalami sesuatu yang mungkin engkau tidak pernah bayangkan. Kenapa hal ini terjadi di dalam hidupku? Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita. Dia setia. Dia mau melalui perjalanan hidupmu. Engkau mengenal siapa dia lebih dalam lagi. Mengenal siapa juru selamatmu lebih dalam lagi. Tidak hanya tahu, tapi dia mau engkau mengenal dia lebih dalam lagi. Bukan kata orang, tapi saudara sendiri mengalaminya bersama dengan Yesus. Saudara, bagi saudara yang saat ini mungkin merasa seperti waktu Ayub, mungkin saudara merasa putus asa. Kenapa harus terjadi seperti ini? Saudara, bagi saudara yang mengharapkan pertolongan Tuhan, saudara dapat angkat tangan saudara, saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau menilik setiap hati. Di hadapan-Mu Bapa tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu kedalaman hati kami. Apa yang menjadi beban dan pergumulan dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang hari ini mengharapkan pertolongan-Mu. Roh Kudus, nyatakan dirimu lebih dalam lagi dalam hidup mereka. Singkapkan dirimu lebih dalam lagi di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka mengenal Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Biarlah melalui pergumulan yang mereka alami, mereka boleh tahu bahwa Allah yang mereka sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang setia, adalah Allah pembuat keajaiban di dalam nama Yesus. Dan pertolongan-Mu tidak pernah berhenti. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini mengalami pengenalan akan Kristus lebih lagi, lebih lagi. Sebab itulah yang membanggakan hati kami sebagai pengikut Kristus. Kami kenal siapa Tuhan yang kami sembah. Kami kenal siapa Allah yang kami layani. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa Tuhan. Engkau rindu supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Supaya ketika kami mengalami tekanan penderitaan dalam hidup ini, kami tidak perlu meninggalkan Engkau. Tetapi kami akan terus berjalan bersama dengan Engkau. Sampai kami melihat pertolongan-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Simeon Pangaribuan, bersama istri dan keluarga besarnya. Tuhan, Kau urapi, Kau pakai lebih lagi dahsyat. Isi kembali bejana hidupnya, sehingga dimanapun Kau mengutus beliau untuk pergi melayani, biarlah semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapak. Kami percaya kami yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami akan pulang dan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Dan saudara yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan pertolongan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.